Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wates Farm. Pagi ini kita akan mereview amunisi spray kelima. Jadi ini padi saya yang ini usianya sekarang 53 hari setelah tanam. Kalau untuk semainya itu 15 hari. Jadi kita semai benih usia 15 hari kita pindah tanam. Sekarang usia padinya 53 hari setelah tanam. Jadi totalnya kalau dari mulai awal itu 15 hari tambah 53 berarti 68 hari dari benihnya, dari persemaiannya. Ini padi saya masuk di fase primordia atau fase peralihan dari masa vegetatif ke masa generatif. Ini menjelang bunting muda teman-teman. Jadi ciri-cirinya seperti ini. Jadi padi menjelang bunting itu bagian batang yang bawah itu sudah kelihatan besar-besar ya teman-teman. Pada fase ini anakan akan berhenti, padi akan berhenti memproduksi anakan. Jadi pembelahan sel untuk anakan itu akan berhenti. Ini ibaratnya kalau wanita dewasa itu sedang mengalami ngidam. Kira-kira apa saja amunisi yang sudah saya siapkan? Simak terus video ini, jangan skip-skip ya teman, biar tidak gagal paham. Inilah amunisi yang sudah kita siapkan untuk spray kelima. Jadi spray kelima saya ini pada usia padi 15 hari setelah semai, kemudian 53 hari setelah tanam. Jadi fase bunting muda di padi saya itu usia 53 hari setelah tanam. Karena fase bunting muda tersebut padi membutuhkan 3 kali energi lebih besar daripada fase vegetatif atau fase pembentukan batang dan daun, maka kita cukupi kebutuhan nutrisi padi dengan ini teman-teman. Untuk nutrisinya saya siapkan pupuk MKP atau monokalium fosfat dari Pak Tani atau saprotan utama. Ini sudah terkenal lah di kalangan petani. Untuk kandungannya unsur hara makro yaitu fosfatnya 52%, kemudian kaliumnya 34%. Ini unsur hara makro yang sangat dibutuhkan padi pada masa generatif ya teman-teman. Ini untuk dosisnya MKP ini saya pakai 5 sendok makan per tangki 20 liter. Kalau tangki 16 cukup 3 sampai 4 sendok makan untuk MKP-nya. Kemudian sebagai pelengkap unsur hara mikro itu saya pakai pupuk Java Green atau ini pupuk Nutri Ionik Mikro Daun. Ini juga produk dari ini, kalau ini Java Mas Agrupos. Untuk kandungannya unsur mikronya lengkap sekali. Ini dibungkusnya tertera. Ada zinc, ada mangan, boron, sulfur, molybdenum, Cu itu tembaga teman-teman, tembaga, kemudian magnesium, lengkap sekali. Ini unsur hara mikronya. Untuk kegunaannya juga banyak sekali. Ini membantu penyerapan fosfat dan kalium ini yang terutama. Jadi sebagai pelengkap, selain pelengkap nutrisi juga memudahkan tanaman menyerap daripada kalium fosfatnya ini. Nih, ini untuk dosisnya saya pakai 4 sendok makan per tangki 20 liter. Untuk tangki 16 silahkan pakai 3 sendok makan. Kemudian karena fase bunting muda ini padi rawan sekali terserang OPT atau organisme pengganggu tanaman, itu kita perlu aplikasi pencegahan untuk baik serangan jamur maupun dari serangan hama ya teman-teman, terutama hama penggerek batang.
Untuk serangan jamur kita pakai fungisida dari BASF. Saya pakai Seltima. Nah, fungisida Seltima 100 CS. Untuk bahan aktifnya Pyraclostrobin 100 gram per liter. Nah, ini bersifat sistemik. Fungisida sistemik yang bersifat protektif, jadi mampu melindungi tanaman dan juga kuratif. Kuratif itu artinya tanaman yang sudah terserang, dia bisa menghentikan serangan tersebut. Ini yang pertama untuk pencegahan serangan jamur, yaitu belas daun, bercak coklat, busuk leher, seperti itu ya teman-teman. Kemudian Seltima ini juga mampu membuat padi itu lebih tahan terhadap stres, karena di fase bunting muda ini padi itu mengeluarkan energi yang 3 kali lipat lebih besar daripada fase sebelumnya, maka rawan sekali terhadap stres atau stagnasi. Jadi aplikasi Seltima ini selain untuk pencegahan dari serangan jamur, juga mampu membuat padi lebih tahan stres. Untuk dosisnya saya pakai 50 ml per tangki 20 liter. Nih, Seltima ini 50 ml per tangki 20 liter. Kalau tangki 16 ya 35 lah, 30 sampai 35 cukup saya kira. Ini fungisidanya. Kemudian sebagai perlindungan padi dari hama penggerek batang atau hama pelipat daun, itu saya kali ini pakai aplikasi insektisida Fayegu dari Bayen. Fayegu 200 SC. Ini bahan aktifnya tetraniliprol 200 gram per liter. Ini efektif untuk mengendalikan hama penggerek batang atau juga hama pelipat daun. Pencegahan beluk itu loh teman-teman. Jadi saat keluar malai nanti tidak hampa, jadi tidak putih itu loh, yang malai yang warna putih itu beluk itu teman. Ini untuk pencegahannya pakai Fayegu saya. Kemudian Fayegu ini bersifat racun kontak dan lambung. Jadi maksudnya racun kontak itu saat kita spray, kemudian spray tersebut mengenai hama, itu hama akan langsung mati karena terkena racun kontak ini. Kemudian bersifat lambung itu artinya racun pada bahan aktif Fayegu ini saat kita spray dia akan masuk ke dalam jaringan tanaman, sehingga saat tanaman tersebut digigit oleh hama atau ulat tersebut juga akan mati karena lambungnya kena racun yang berada pada jaringan tanaman. Kemudian membuat perlindungannya lebih lama, artinya karena bersifat sistemik, setelah spray itu bahan aktif yang terkandung dalam Fayegu itu masih bertahan pada jaringan tanaman dan melindungi tanaman dari serangan hama, dari serangan ulat, seperti itu. Untuk dosisnya ini saya pakai 15 ml per tangki 20 liter. Kalau tangki 16 liter cukup pakai 10 sampai 12,5 ml. Fayegu 200 SC. Udah ya, cukup ya. Nutrisinya MKP dan Java Green, fungisidanya Seltima, insektisidanya Fayegu. Kemudian ini tambahan satu lagi, ini karena kondisional, jadi di wilayah kami ini hampir setiap hari masih terjadi hujan. Agar aplikasi pestisida dan nutrisi ini efektif, kita tambahkan untuk perekat, perata, dan penembus. Banyak merek dagang, silahkan teman-teman kalau mau aplikasi, kebiasaannya apa monggo. Kalau saya ini pakai Plasto, sisa musim lalu masih ada. Ini saya dosisnya saya pakai 6 ml per tangki 20 liter Plasto dari Javamas Agropos. Nah, ini agar aplikasi pestisida yang sudah kita aplikasikan ini saat terkena hujan tidak mudah luruh, itu ya teman-teman. Hanya untuk lebih mengefektivitaskan. Seperti itu. Ini amunisinya sudah saya review, saya kira
cukup, semoga memberi manfaat untuk sahabat-sahabat semua. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, tekan juga tombol like, dan jangan lupa tinggalkan kritik, saran, dan masukan di kolom komentar ya teman-teman. Semoga video ini memberi manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.